Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tiga warga desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali yang terjebak banjir berhasil dievakuasi. Remaja yang hilang di Sigi ditemukan di Donggala. Taman Bunga Kaleke kini menjadi salah satu destinasi favorit di Kabupaten Sigi. Sidang dengan agenda putusan kasus pembunuhan dan pembakaran gadis oleh Pengadilan Negeri Donggala akhir April lalu diwarnai kericuhan. Keluarga terdakwa protes dan tidak terima dengan keputusan majelis hakim yang dinilai terlalu memberatkan. 4 terdakwa dijatuhi hukuman dengan masa penjara yang berbeda. Dalam sidang putusan yang dibacakan oleh Hakim Ketua, Muhammad Syakran memutuskan 3 terdakwa masing-masing Abi, Octavianus, dan Kevin dijatuhi vonis 15 tahun penjara. Sedangkan Ari, yang juga menjadi justice kolaborator, divonis 7 tahun. Putusan majelis hakim ini lebih rendah 3 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 20 tahun penjara terhadap ketiga terdakwa. Putusan majelis hakim tersebut spontan membuat istri Octavianus, salah satu terdakwa, protes dan melontarkan kata-kata bernada kecewa. Bahkan, sampai di luar kantor pengadilan pun, mereka masih tidak terima dengan putusan majelis hakim. Kasus yang menyeret Abi dan 3 rekannya ke meja hijau ini bermula ketika mereka bersama-sama menghabisi nyawa Cici Triana yang tak lain adalah pacar Abi. Tidak hanya menghabisi nyawa pacarnya, Abi bahkan secara tega membakar perempuan tersebut di sebuah lokasi di Desa Sidondo, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, 21 Maret 2023 lalu. Ikram melaporkan dari Kabupaten Donggala. Puluhan mahasiswa Universitas Al-Khairat Palu mengikuti pembekalan parade pidato pengutamaan bahasa negara pada Senin pagi. Pembekalan yang digelar di Aula Fakultas Agama Islam Universitas Al-Khairat itu merupakan program Balai Bahasa menggandeng Ikatan Duta Bahasa Sulawesi Tengah. Pembekalan itu menjadi bagian dari mitra Balai Bahasa bersama perguruan tinggi se-Sulawesi Tengah, salah satunya yaitu Fakultas Sastra di Universitas Al-Khairat Palu. Para mahasiswa diberikan pembekalan tentang pentingnya mengutamakan bahasa negara, yakni bahasa Indonesia. Terlebih di era globalisasi saat ini, perhatian terhadap hal-hal baru terutama bahasa asing cukup menjadi ancaman bagi generasi muda. Bahasa Indonesia yang pertama adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa resmi kenegaraan seperti yang saya bilang tadi digunakan pada saat upacara, digunakan pada saat peringatan-peringatan hari besar, digunakan dalam mengatur undang-undang. Kampanye pengutamaan bahasa negara perlu terus dilakukan. Dengan itu, dapat memupuk rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Tak hanya bahasa Indonesia saja, mengutamakan dan bangga terhadap bahasa daerah juga sangat penting. Kepala Balai Bahasa Sulawesi Tengah Asrif menyebut program-program yang dilakukan pihaknya sebagai upaya memitigasi menurunnya kebanggaan masyarakat terhadap bahasa negara. Program parade pidato pengutamaan bahasa negara atau bahasa Indonesia ini adalah program Balai Bahasa bersama Ikatan Duta Bahasa Sulawesi Tengah yang dilaksanakan bersama perguruan tinggi mitra. Perguruan tinggi mitra itu salah satunya adalah Universitas Al-Khairat. Kegiatan itu bakal menjaring 3 mahasiswa terbaik untuk memparadekan pidato pengutamaan bahasa negara di selebrasi pada Juni mendatang.
itu sangat-sangat membuahkan hasil, utamanya membawa manfaat bagi kita tentang bagaimana sih pengutamaan bahasa negara, yang pastinya bahasa negara itu adalah tentang bahasa Indonesia itu sendiri. Sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa karena mampu memberikan dedikasi penuh terhadap public speaking dan cara-cara kita, serta mampu memberikan wawasan luas terhadap mahasiswa. Tak hanya bagi mahasiswa, program serupa juga gencar dilakukan di kalangan pelajar, khususnya pengutamaan bahasa lokal di tiap-tiap daerah. Syahrul Cahya dari Palu melaporkan. Layanan sertifikasi halal on the spot dilakukan serentak pada 3.000 desa wisata pada 34 provinsi se-Indonesia Sabtu lalu. Di Sulawesi Tengah terdapat 50 desa wisata dan termasuk diantaranya di Kabupaten Banggai Kepulauan. Layanan sertifikasi halal on the spot ini dipusatkan di Permandian Paisu Matano, Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung. Acara berlangsung sejak pagi hingga siang hari dan melibatkan pelaku usaha di lokasi wisata. Para peserta antusias mengikuti rangkaian acara yang meliputi sosialisasi wajib halal Oktober yang disingkat dengan WHO. Penyerahan 30 sertifikat halal, pengiriman submit dokumen 15 pelaku usaha yang siap diproses ke aplikasi Si Halal. Di akhir acara, peserta bergabung mengikuti live Zoom nasional dan berdialog interaktif bersama Kepala BPJPH Kemenak Republik Indonesia dan Deputi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, Sofyan Arsyad menjelaskan sosialisasi WHO di Desa Wisata Kautu bertujuan untuk memperkuat ekosistem halal nasional. Di samping itu, acara ini dapat mengakselerasi sertifikasi halal produk di desa wisata dalam rangka mendorong pariwisata ramah muslim. Betapa pentingnya sertifikat halal. Apakah yang belum itu berarti tidak halal? Tidak. Jadi kita bilang begitu juga. Cuma belum dipastikan karena belum melalui proses audit dan pemeriksaan. Jangan nanti yang belum ada label kita bilang. Kemudian yang banyak beredar adalah label yang dihalalkan sendiri. Kita yang menghalalkan, pasang halal, tulisan Arab besar-besar, padahal bukan itu. Pelaku usaha diingatkan untuk segera menyiapkan dokumen pendukung dan mengurus sertifikat halal. Saat ini masih terbuka jalur self-declare dan digratiskan. Batas akhir mandatory halal 17 Oktober 2024. Setelah itu, akan dilakukan pengawasan halal terhadap produk makanan dan minuman serta jasa sembelihan yang beredar. Syamsuddin Toboni melaporkan dari Kabupaten Banggai Kepulauan. Lembah Palu, kawasan di sekitar kota Palu yang berbentuk hampir menyerupai mangkuk dikelilingi jajaran perbukitan cantik. Kini semakin cantik. Lembah Palu kini dihiasi bunga-bunga beraneka warna yang menawan mata. Inilah Taman Bunga Kaleke Nagaya. Tempat wisata baru ini terletak di Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Sejak dibuka pertengahan bulan Ramadan, Taman Bunga Kaleke Nagaya telah ramai dikunjungi warga. Pengunjungnya tidak hanya dari warga Kabupaten Sigi, tapi juga datang dari Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Motong. Sejak masuk pintu kawasan wisata, pengunjung sudah dimanjakan dengan bunga beraneka ragam dengan warna-warni memikat mata. Tidak hanya puas menikmati keindahan bunga impor maupun lokal yang beraneka warna, tetapi tentu pengunjung bisa bersuah foto di tengah taman dengan latar belakang pegunungan yang mempesona. Lihat ini cantik, 1, 2, 3. Para pengunjung kebanyakan datang ke tempat ini karena rasa penasaran ingin melihat langsung Taman Bunga Kaleke Nagaya yang tengah viral di media sosial. Rasanya sih, awalnya sih lihat-lihat di sosial media, terus penasaran pas datang ke sini. Wow, bagus ya. Taman Bunga Kaleke Nagaya berada di lahan seluas 0,5 hektar. Sebelumnya, lahan tersebut merupakan sawah dan ditanami palawija oleh warga setempat.
Sekelompok anak muda kemudian menyulap lokasi tersebut menjadi destinasi wisata. Sejak dibuka pertengahan Ramadan, pengunjung yang datang selalu ramai. Ada 2 jenis kami pesan dari online, dari Jawa. Kalau yang lainnya lokal kita cari di sini. Terus bagaimana respon pengunjung selama? Alhamdulillah. Kalau respon pengunjungnya luar biasa. Harga tiket masuk ke lokasi wisata ini cukup terjangkau, yakni Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Diharapkan keindahan taman bunga ini tetap terjaga agar pengunjung bisa lebih banyak lagi menikmati Lembah Palu dengan warna-warni menawan hati. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Kabupaten Sigi. Informasi tadi menutup kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.